Halo teman-teman, selamat datang di podcast Nurdin Kamini Pewarta Nusantara. Hari ini gue bakal bahas isu besar. Apakah benar negara kita sekarang tanpa ibu kota? Dan apakah arti dari itu? Apakah bisa disebut semacam peperangan terhadap posisi historis Jakarta? Serta apakah kita bisa bilang bahwa kita kalah? Yuk, kita kupas. Berdasarkan Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang IKN, pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Implikasi dari undang-undang ini, sebagaimana dijelaskan dalam revisi dan regulasi pengganti di Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Undang-Undang DKJ, adalah bahwa status daerah khusus ibu kota DKI untuk Jakarta dicabut. Artinya, secara formal kalau semua prosedur pemindahan selesai, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Tetapi, ada masa transisi. Sampai keputusan Presiden Kepres resmi pemindahan ibu kota diterbitkan, secara hukum Jakarta masih dianggap ibu kota. Satu-satunya di dunia negara tanpa ibu kota itu Indonesia. Ini yang membuat saya nggak mungkin lah orang dengan ratusan juta ada tokoh-tokoh di situ tidak mempermasalahkan hal ini gitu. Berarti kan Indonesia sudah tidak ada sebetulnya, ibu kota negaranya nggak ada. Ada kepres dari Joko Widodo mencabut status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota. Sementara ibu kota penggantinya nggak ada. Kan berarti nggak punya ibu kota negara. IKN? Mana? Ada penetapannya? Nggak ada. Baru rencana. Hanya sebagai ibu kota politik? Iya, itu pun statement lesan aja, tidak ada. Padahal ini kepres loh. Kepres itu hanya bisa dicabut oleh kepres juga kan. Apakah ini bisa disebut peperangan dan kekalahan? Gue pikir nggak pas bilang ini peperangan dalam arti konflik senjata. Dan juga agak berlebihan bilang kita telah kalah. Karena ini lebih merupakan perubahan struktural administratif dan politik. Pengalihan fungsi ibu kota dari satu kota ke kota lain. Bukan konflik eksternal atau kekerasan. Status dan peran Jakarta berubah. Tapi kota tetap ada. Jakarta tetap akan hidup sebagai kota besar, pusat ekonomi dan masyarakat, meskipun bukan ibu kota pemerintahan. Kekalahan biasanya butuh oposisi, konflik, korban, dan lain-lain. Di sini perubahan terjadi lewat legislasi, lewat mekanisme negara, bukan hasil perang. Jadi, bila ada yang menilai bahwa seiring perubahan undang, dan kosongnya status ibu kota negara, dan apa itu IKN, ibu kota negara kah? Atau ibu kota Nusantara? Pantas saja ada penilaian bahwa Indonesia telah direbut secara sunyi, yaitu hak mereka bersuara. Tetapi menurut gue, bukan peperangan, dan bukan kekalahan. Ini lebih tepat disebut transisi besar, sebuah rekonfigurasi ruang politik dan administratif. Siapa pihak dalam perubahan ini, dan siapa lawan? Kalau kita definisikan pihak sebagai aktor, pemerintah pusat dan legislatif, yang mendorong pemindahan ibu kota melalui undang-undang, pemangku kebijakan regional, dan lokal di Jakarta, yang harus menyesuaikan dengan status baru Jakarta, mengatur ulang tata kota, hukum daerah, cara pengelolaan kota, masyarakat, terutama warga Jakarta dan warga Indonesia secara umum, yang akan merasakan dampak perubahan ekonomi, identitas kota, mobilitas, dan persepsi nasional. Apakah ada lawan? Tidak dalam arti musuh, lebih ke tantangan adaptasi. Bagaimana menjamin transisi berjalan mulus? Bagaimana Jakarta tetap berfungsi baik? Bagaimana IKN sebagai ibu kota baru benar-benar siap? Kalau gagal, itu bisa jadi masalah bagi semua pihak. Buat gue, ini bukan soal kemenangan atau kekalahan. Ini soal bagaimana bangsa kita melakukan transformasi. Kota bisa berganti status, tapi esensi bangsa tetap di mana-mana, di rakyat, di pemerintahan, di cita-cita bersama. Apakah kita harus sedih? Bisa. Apakah kita harus waspada? Harus. Tapi kita juga harus optimis.
Perubahan bisa membawa kesempatan baru. Kalau lo di Jakarta, yakini bahwa kota lo bisa berevolusi, bukan cuma sebagai ibu kota pemerintahan, tapi kota metropolitan modern. Buat lo di daerah lain, artinya distribusi pusat pemerintahan bisa lebih menyebar, mungkin memberi harapan baru bagi pemerataan. Oke teman-teman, itu dulu episode kita kali ini. Kalau lo punya pendapat, komentar, atau ingin bahas topik lain, tulis saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kan dulu waktu para pendiri mau mendirikan negara, kan ada kesepakatan. Kita pakai dasar negara apa? Pancasila. Oke. Ya. Terus kemudian kita pakai sistem apa? Sistem presidensial kayak di Amerika atau sistem parlementer kayak di Eropa. Akhirnya kesepakatan kita pakai sistem sendiri. Sistem Indonesia, apa itu? MPR, satu-satunya di dunia. Dan itu dihancurkan semua dengan terjadinya penggantian undang-undang dasar itu. Oke.